Itu kebanyakan ngangkat isu sosial, tapi saya gabung sama emansipasi wanita. Apa tuh? Nah ini dia masuk ke TV bro. Karena waktu itu CNN juga ngangkat topik apa ya, kalau nggak salah tuh hip hop dan politik di Papua atau gimana gitu. Terus kemudian diberi kesempatan lah buat diliput sama itu juga. Hey yo, what's up? Welcome to Flow Show. Frekuensi, lirik, obrolan, dan wawasan. Oke. Oke, kali ini kita akan mengundang tamu ya. Ini dari genre musik hip hop, yes, ya. Dari genre musik hip hop, cewek lagi, cewek hip hop ya kak. Wah keren. Cewek hip hop. Jarang-jarang nih mas. Jarang-jarang banget dari banget cewek nih. hip hop. Oke. Langsung nggak usah berlama-lama, kita undang tamunya ya guys ya. Jadi mari kita undang Vimalis. Oke. Halo kak, selamat datang di Flow Show. Apa Oke. tuh Flow Show, apa tuh? Flow Show itu adalah frekuensi, lirik, obrolan, dan wawasan. Wah, keren. Yes. Jadi ini adalah tamu pertama kita ya Mas Afdal. Ya ini Oh, perdana. kebetulan Perdana banget ya. acara pertama nih kak. Kebetulan Perdana. acara pertama banget ya ini. Oh, harus acara lanjut pertama terus banget, nih. yes. Iya. Oke, langsung ini kita kan belum tahu ya, karena kita cuma tahu nama panggungnya. Karena nama panggungnya dia adalah Vimalis. Jadi boleh perkenalkan diri dulu kak, namanya siapa, dari mana? Boleh banget. Jadi nama saya itu sebenarnya Yunita Mansur. Jadi punya Yunita nama, Mansur. iya. Yunita Mansur. Bener, Yunita Mansur. Yunita Mansur, oke. Tapi punya kategori nama lah beberapa. Kalau kayak di kelas dipanggil Unai, kalau di kampus. Kalau di kampus. Kalau di lingkungan sekitar Uni. Kalau buat manggung Vimalis gitu. Kalau buat manggung Vimalis. Jadi ada banyak nama ya mas? Ada banyak nama. Kita cuma ada satu ya? Kita cuma ada satu ya? Tapi kakaknya banyak banget namanya. Jadi Kelas. enaknya kita manggilnya apa nih? Apa? Enaknya. Menurutnya enak yang mana? Uni? Apa ya? Boleh. Vimalis gas. Kakak Uni aja gimana? Boleh. Kak Uni banget. boleh sih, Boleh. Kakak boleh Uni ya. Kak Uni boleh sih, Boleh lebih banget. simpel ya. Boleh Lebih simpel. Oke, terus kayak sekarang ini kesibukannya apa kak? Selain di musik ya? Selain di musik kesibukannya apa? Aduh nggak bisa sih, karena sekarang memang fokusnya lagi di musik, jadi fokusnya ke kita lagi di musik semua nih. lagi fokus di musik Iya, banget ya ini ya? banget. Terus kakaknya tuh mulai awal masuk ke dunia hip hop tuh dari kapan gitu? 2015-2016. 2015, 2016. Iya. Berarti udah berapa tahun mas? Udah berapa ya? 5 tahun. Lebih. 8 tahun ya? Iya, pokoknya sekitar. 8 tahun? Itu waktu SMA ya kak? Gila. Iya, SMA. 8 tahun berkecimpung di dunia musik ya teman-teman. Hip hop Musik. lagi Gila. dengan genre Hip hop lagi. Kelas banget sih. Kelas banget. Terus tuh awal mulanya kenapa sih kok tertariknya tuh ke musik hip hop? Jadi kan waktu itu sebelum terjun jadi SL rapper, saya tuh sempat ngikutin teman-teman cheerleaders gitu tapi. Oh, cheerleaders yang kayak itu Wah, loh buat sekolah tuh. Gimana joget ya? Wah, nah, Iya, gitulah. betul, kayak gitu. Iya, Nah, iya. Tapi terus sebelumnya kakak ini waktu SMA chill. iya, Cheerleaders. tapi nggak yang fokus utama, cuman kayak ngikut doang gitu. Terus apa namanya? Itu kan musiknya ada yang di mix gitu kan. Ya. Terus ada salah satu musik tuh yang emang genre hip hop. Oh, Jadi kayak, oke. wih apa nih musiknya nih, gini, Asik gitu ya, asik banget gitu ya, kayak gitu. chill banget. Berarti awalnya dari sana ya? Dari Kak? sana. Bisa suka sampai Dari kau sana. "Wah, ini saya betul nih. Nah benar. Terus ya udah pas dengar musik hip hop, akhirnya cari tahu ternyata kan kan saya kan basicnya stay-nya dari Papua kan, saya lagi Iya. di sana. Terus akhirnya tuh cari tahu tuh hip hop lokal, terus kayak mulai kayak nulisin lirik mereka, terus coba nyanyi gitu, masih ikutin lagu-lagu mereka lah gitu. Oke, berarti Terus kayak ya. cover gitu ya? Iya. Oke, siap. Terus lama kelamaan Hmm. ada salah satu manajemen, sekarang udah besar banget manajemennya, tapi saya udah nggak di sana. Terus saya direkrut ke sana, akhirnya jadi rapper. Jadi rapper, Oh. tapi Sampai sendiri sekarang. ya? Sendiri. Gila, itu Solo.
8 tahun bro, gila bro. 8 tahun bro di dunia hip hop, gils, Terus cewek sempat lagi. vakum. Sempet Enggak. vakum. Itu vakumnya karena apa tuh kak? Kan waktu itu Kalau kan, boleh tahu. aduh itu panjang banget ceritanya tuh. Jadi waktu itu pas vakum itu tahun 2017 kan move ke Jogja. Move ke Jogja. Oh berarti di Jogja dari tahun 2017? Iya. Enggak, tapi sebenarnya iya 2017. Iya udah termasuk lama sih, sekarang udah 2024 ya. 2017 terus vakum beberapa tahun tuh, terus mulai rilis lagi tuh 2021. Mulai rilis lagi 2021. Oke. Berarti waktu kakak itu di 2017 ya di Jogja? Iya. Itu kesibukannya langsung ke hip hop kah atau ada kesibukan lain? Karena kan kayak adaptasi wilayah dulu kan. Oh, iya, adaptasi iya. wilayah jadi Iya, iya. masih ini juga mencari circle anak-anak hip hop yang mana di Jogja gitu-gitu. Terus ya itu fokus utama waktu itu kampus sama kegiatan-kegiatan diskusi di luar kampus lah. Gitu-gitu terus ada beberapa kali ikut acara hip hop, cuman yang ikut nonton bukan yang meramaikan gitu. Oh bukan yang ramai, Iya. cuma ikut nonton doang ya. Terus tadi kan kakaknya bilang kampus ya. BTW kampusnya di mana? Oh, di Amikom. Kakaknya oh, di Amikom. City. Amikom. Ternyata Terkenal sekali. Amikom. Kampus Amikom. Ternyata ada perempuan dari Amikom yang sangat amat berbakat dan juga gila bro. Waduh. Waduh. Oke. Jadi terus gimana nih kak? Kan KKN sekarang lagi sibuk banget nih di dunia musik ya. Terus itu kayak tugas-tugas kampus, terus kuliahnya juga jadi gimana tuh kak? Terganggu atau enggak? Kuliahnya alhamdulillah meskipun paling lambat tapi barusan selesai tahun ini. Oh tahun ini? Oh, tahun ini udah udah selesai. Udah selesai. Oh gila bro, tepuk tangan dulu, bro. Habis Ini- wisuda ya kakaknya? Ya? Habis wisuda? Iya, habis wisuda. Habis wisuda? Tanggal 26 Oktober kemarin. Kemarin? Iya. Bulan kemarin, Jadi kayak- Oktober. Wanita independen banget gak sih mas? Kelas. Gila, dia perantau dari Papua Dari Papua. ke Jogja, kuliah sambil main di dunia musik, dan sekarang udah terkenal banget ya. Belum, amin menuju ke Amin. sana. Amin. Gila. Menurut kalian gimana guys? Kakaknya guys? Kalau menurut kalian? Keren kan? Tepuk tangan dulu dong. Ayo tepuk tangan. Gue kayak udah nggak bisa berkata-kata banget anjir. Kayak ini tuh udah gila banget sih menurut Oh gua. iya, Kak. Pencapaian kakaknya gila. Waktu pas waktu pas di kampus apa menjalani kehidupan di kampus itu kan kakak kan sambil mencari-cari dunia musik hip hop yang ada di Jogja kak, ada nggak sih kak rintangan yang membuat kakak itu wah ini agak berat ini, ada nggak? It's really hard ya for me karena untuk sampai ke Jogja terus kayak dengan bisa dibilang kan saya kaum minoritas lah istilahnya. Sudah perempuan, terus apa namanya salah satu struggling ada isu feminis juga di dalam karena saya kulit hitam, ditambah lagi black woman tapi muslim lagi, terus tiba-tiba mau masuk ke genre hip hop yang mayoritasnya kan semua laki-laki kan. Iya, Jadi mayoritasnya semua itu laki-laki sih. sumpah itu waktu itu struggle-nya berat berat banget ya? berat banget, tapi alhamdulillahnya sekarang udah bisa stand up sendiri lah gitu. Udah bisa Keren. stand up sendiri. Bukan stand up comedy tapi. Iya, bukan stand up comedy. Beda dong, bukan stand up comedy dong. Ini di dunia musik, di dunia hip hop. Terus kayak kan itu jadi kesulitan pas masuk ke dunia hip hopnya itu. Iya, yang di Jogja. Terus kayak kakaknya tuh kalau pas lagi nulis lagu itu apa yang membuat kakaknya tuh kayak apa ya? Ke distract biar lagunya itu ngena gitu. Kebanyakan ada beberapa lagu yang udah jadi ada di platform di YouTube juga udah ada. Itu kebanyakan ngangkat isu sosial tapi saya gabung sama emansipasi wanita. Jadi emang itu kan sebenarnya keresahan kan buat saya. Jadi kayak kadang nulisnya sambil itu sih, sambil menghayati ini aja sih kayak Menghayati liriknya juga ya. Bener itu aja. Oke, terus motivasi yang kakak sendiri buat gitu loh, bisa sampai di titik ini tuh apa aja gitu? Sebenarnya karena berangkat dari apa ya? Sebenarnya konstruksi sosial yang ada di masyarakat kita kan
ya you nggak bakalan bisa hidup kalau you cuma pekerja seni gitu. Maksudnya pekerja seni itu apaan lah. Nah, berangkat dari manajemen lama saya juga, saya tuh pengen jadiin hobi jadi profesi. Oke. hobi jadi profesi. I see. Hobi jadi profesi. Hobi jadi profesi itu. Dengerin tuh guys. Kita bisa buat hobi jadi profesi. Mau kalian hobinya apapun itu, kalau kalian niat pasti bisa. Oke? Boleh kasih tepuk tangan dulu dong, Kak? Tepuk tangan dulu. Oh iya Kak, ini kita sudah membaca artikel ya. Katanya Kakak ini masuk ke liputan CNN. Apa tuh? Nah ini dia, masuk ke TV bro. Kelas enggak? YouTube Yes, CNN. kasih tepuk tangan dulu guys. Gila, masuk ke TV bro. Masuk ke TV bro. Udah masuk TV bro, diliput sama CNN. Bayangin, Itu cewek. gimana, Kak? Itu tuh basicnya karena balik lagi sih, itu saya tuh sebenarnya dibesarkan dari manajemen lama. Jadi kalau mau dibilang sekarang tuh juga sebenarnya masih fact-factingan. Jadi kalau yang lama tuh karena udah ada rekomendasi, dan kebetulan itu dari kakak saya, namanya Kakak Epo, ada di Jayapura sekarang, promotor, rapper, artis, produser, owner. Nah dia itu yang kayak mengimbangi saya sampai bisa masuk ke CNN. Karena waktu itu CNN juga ngangkat topik apa ya, kalau nggak salah tuh hip hop dan politik di Papua atau gimana gitu. Terus kemudian diberi kesempatan lah buat diliput sama itu juga. Jadi ada itu tahun berapa ya, lupa. Itu tentang apa Pak? Kak, liputannya hip hop? Hip hop dan politik Papua kalau nggak Politik salah. Jadi, Papua. atau apa ya, hip hop dan generasi muda Papua gitu. Soalnya kalau di Papua itu emang hip hop tuh udah jadi profesi di sana. Jadi kayak misalkan orang hip hop aja udah bisa beli mobil, bisa punya rumah, bisa punya studio recording sendiri, itu udah Iya sih. Gila sih. Hebat banget ya. Makasih Bisa sampai diliput sama televisi itu dah. Kayaknya pencapaian paling hebat ya Kak menurut Kakak di hidup Kakak. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayak gila. Terus aku pengen tanya nih, aku tuh banyak kepo ya, kayak ada nggak sih culture shock saat pas pertama kali ke Jogja? Pasti ada sih, ada banget itu. Apa aja? Apa aja tuh kalau boleh tahu? Jadi kan di dalam kelas itu kan full teman-teman itu dari Jawa Tengah, Iya, kan, dari Jawa pastinya dari Jawa Jakarta. Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Iya, itu dari bener Kalimantan, Pulau Jawa, gitu kan. di Pulau Jawa. Jadi pulau Jawa. Jawa, Pulau Sumatera pasti Terus ada. kayak tiba-tiba masuk, yang sebenarnya paling culture shocknya tuh karena mereka pas, oh kamu Islam. Jadi karena kan Islam kan di background ya you Islam berarti you harus white skin, harus Yes, yang rambut iya lurus sih. gitu-gitu kan. Kebanyakan Tiba-tiba gitu. mereka pas, beneran kamu Islam, gak ikut Natal, gak pulang, kayak gitu. Terus ya udah seiringnya waktu menerima, dan akhirnya pada saat di kelas malah mereka ngikut logat saya. Jadi kalau di kelas sudah nggak bicara yang bahasa formal, tapi pakai logatnya Papua. Oke, Gitu. oke. Nah, terus ada perbedaan nggak sih Kak? Kehidupan di Papua sama kehidupan di Jogja tuh ada nggak? Beda banget. Bentar, Kak. Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang satu ini, mari kita lihat iklan yang setelah ini. Oke. Yo, welcome back again to Flow Show. Oke. Melanjutkan pertanyaan yang tadi ya teman-teman ya, yang kejeda dengan iklan ya. Jadi apa sih perbedaan kehidupan di timur sana sama di Jogja ini tuh apa? Beda Aku tuh banget. kepo banget gitu. Wih, beda banget sih, beda banget. Dari apa ya? Mungkin dari lingkungan, terus dari budayanya juga. Iya sih, Terus pasti. kayak dari apa Budaya. daily activity-nya juga beda banget. Kalau yang di Jogja mungkin karena apa ya? Sudah jadi simbol kota pelajar, jadi kayak kita slow living gitu kan. Kalau di timur kan balik lagi pasti dalam pengawasan, ada keluarga, terus apa namanya? Satu yang didapat pada saat pindah ke sini tuh awalnya ternyata ya itu kalau mau keluar emang harus berkembang gitu. Iya sih. Iya, betul. Nah, kalau untuk perbedaan musiknya ini, nah, ada nggak perbedaannya? Musik yang hip hop timur sama musik yang di Jogja ini? Sebenarnya pada dasarnya kalau bicara hip hop ya, lebih spesifiknya kalau rap lah. Ya.
Hip hop itu kan kalau misalnya hip hop itu punya banyak elemen, tapi kalau di musik itu jatuhnya di rap. Rap sih pada dasarnya sama sih, cuman karena mungkin kita kan di tahun 2024, 2025, pokoknya tahun-tahun belakangan ini kan kita memasuki era keterbukaan. Yes. Jadi betul banget. dimanapun itu hip hop tuh sebenarnya bisa merambat kemana aja. Jadi kayak that's why kenapa sekarang ada R&B hip hop, ada house hip hop, karena ya itu lahirnya alternatif baru dalam lingkungan musik gitu. Berarti hip hop tuh nggak cuma satu aja kan? Oh nggak cuma satu, banyak Ada banget. banyak ya? Banyak banget. Banyak Wah, ini banget. Pengalaman baru kita Iya ya. sih, pengalaman baru musik banget hip hop sih tentang ini. musik hip hop. Terus kakaknya tuh, kalau ini tuh pernah nggak sih terpikirkan kayak, aduh, aku udah nggak bisa lagi nih di dunia hip hop, kayak udah pengen berhenti gitu, pernah kepikiran ke situ nggak? Kalau pikiran buat berhenti sejauh ini belum. Mungkin kalau dilema-dilema itu ada kali ya. Terus kita kan kalau misalkan dalam hidup pasti harus punya target, visi misi gitu kan. Jadi ya saya sendiri pun itu menerapkan target. Jadi kayak it's okay lah, kayak misalkan di tahun kemarin, oke, ini bakalan jadi diri saya sendiri harus ngebentuk ulang, harus nge-brand ulang, nggak apa-apa. Tapi sampai di tahun-tahun berapa, misalkan 2 tahun ke depan, ya saya harus besar. Kalau misalkan nggak besar ya kita bicara hidup berarti bicara realistis, ada yang harus dihasilkan. Kalau misalkan saya tidak hasilkan di sini, berarti kemungkinan ini akan jadi sampingan. Gitu. Berarti emang harus ada targetnya. Harus punya gitu. sih. Itu harus punya banget. Ya kita hidup tuh harus tetap punya target sih mas. Kalau nggak punya target, gimana bisa hidup gitu loh? Iya, kita juga kita cuma harus luntang-luntung, cuman gini doang. Harus punya Pak, tujuan Bu, dong. jalur duit, mas. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Terus kalau misalkan nih Kak, kan pasti kan tadi aku udah tanya tuh kehidupan di timur sana sama di sini beda. Nah, pas kan kakaknya udah 8 tahun di sini nih. Iya, 8 tahunan lah. 8 tahun kan, 8 tahunan di sini kan. Terus pas pulang ke sana kayak ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang udah kakak terapkan di sini jadi ikut ke sana gitu? Karena kan pasti beda kan. Beda, di sana sama di beda. sini. Atau mungkin sebaliknya, Apa mungkin bawa sebaliknya ke gitu? Jogja sini. Tahun kemarin, tahun 2021 tuh terakhir balik. Mm-mm. Beda sih kalau di sini kan. Saya kan kalau aktivitasnya kan biasa udah main ke tempat kopi atau Ya. pokoknya kayak udah yang kalau mau Coffee keluar shop tuh udah juga. harus inilah Harus. istilahnya kalau misalkan kita di zaman-zaman sekarang harus outfitan harus kayak gini Yes, kan. outfit Nah, banget, outfitable bro. Oke, skena mampus. itu pas balik ke Papua Iya, tuh iya. kadang-kadang teman-teman semua makainya sendal nih, jadi kayak Iya. mau nyobain tapi kalau misalkan gue makainya sendal nanti nggak keren gitu-gitu. Iya, Jadi kayak iya. Jadi udah kayak mulai kepikiran ya di sana juga ya. Gitu. Nah, untuk musiknya sendiri Kak ini. Kakak ini hip hopnya itu lebih terjerumus ke arah mana? Kalau misalnya dibilang arah mananya, satu sebenarnya lebih ke arah-arah bisa old school bisa new school. Nah itu kan ada perbedaan tuh. Nah sebenarnya Apa tuh itu? yang jadi pertimbangan. Jadi kalau old school itu kita back to era misalnya 80-an, 2000-an, 90-an. Oh, berarti kayak gitu. OLD banget gitu ya maksudnya. OLD. OLD banget gitu. OLD Kayak- banget. Lama. Kalau kayak new school itu kayak trap yang musik-musik sekarang lah. Musik-musik Kalau misalnya sekarang. teman-teman dengerin kayak mungkin Travis Scott, nah Ya, gitu-gitu Travis tuh Scott, terus udah main kontemporer yang musik sekarang. Starboy gitu. Starboy. 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 Gimana bro? Starboy bro, Starboy. Starboy yang mana nih? Starboy. Ini Starboy ya nih. Kameramen kita Starboy. Kameramen Starboy. Starboy mampus. Outfitnya Starboy mampus, celana kotak-kotak, Air Jordan, aduh. Apa namanya ini Mas? Celana celana kotak-kotak. Celana Sebutannya kotak-kotak. celana kotak-kotak. Karena Starboy itu banyak yang pakai celana kotak-kotak. Weh. Terus wajib pakai bajunya kayak gini nih, baju-baju basket gitu. Nah ini, lihat itu. Habis itu sepatunya wajib. Ya, apa tuh? Apa tuh? Habis. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan. Ya. Jadi, kalau kakak sendiri tuh warna musiknya gimana sih kak? Warna musik yang kakak buat atau kakak tampilkan gitu loh di apa
media sosial atau apa gitu. Kalau kemarin, kalau teman-teman tahu 50 Cent, kemarin tuh barusan rilis, itu mainnya ngikutin ini, apa, type beatnya 50 Cent. Nah, kalau misalkan, jadi kalau musik itu sebenarnya, saya nggak, bisa dibilang nggak konsisten, iya. Cuman kayak main di genre-genre beberapa tuh, karena ada beberapa yang misalkan, oh inspirasinya lagi ini nih, sekarang ini saya bakalan ikutin yang ini, gitu. Oh, oke. Cuman oke. tetap hip hop sih itu. Tetap hip hop sih. Tetap hip hop. Kalau Hip hop is number one. kalau liriknya sendiri Kak, Heeh. apa isinya itu tentang apa Kak? Apa mungkin tentang kehidupan pribadi atau tentang random aja? Tentang apa? Kalau sejauh ini paling cuman bragging myself, terus apa namanya, emansipasi wanita, terus apa lagi ya. Itu sih sejauh ini pasti anak-anak hip hop kalau nulis lirik tidak jauh dari bragging gitu. Nah, itu tuh yang apa sih? Emansipasi wanita ya tadi. Heeh. Nah, itu kan aku sempet ngulik ya, sempet nonton videonya kayak itu tuh gimana sih Kak? Itu kan pasti banyak banget talentnya ya. Aku lihat cewek-cewek pada banyak banget itu. Kakak ngajakinnya tuh gimana gitu? Oh, itu ada di, jadi kalau teman-teman udah lihat yang di YouTube ada yang project yang apa, Woman Talk, itu Ya, yang Woman Talk. aku bakalan rilisnya tuh setiap hari International Women's Day. Kalau kemarin itu Oke. terlambat rilis, jadi uploadnya di hari Kartini. Tapi buat next yang Woman Talk Part 2 ini nanti mau diupload di bulan Maret. Jadi pas hari International Women's Day baru rilis. Jadi itu bakalan jadi project berkelanjutan. Berarti itu project setiap tahun pasti ada ya? Ada. Berkelanjutan. Ada. Cuman yang project paling pertama yang ini, Yang mana? yang itu tadi. Iya. Woman Talk itu. Woman Talk itu project Oh iya, berkelanjutan. saya penasaran sih Kak, gimana Kakak itu bisa menciptakan sebuah karya dalam bentuk tulisan? Itu Kakak itu dengan kayak pasti dengan imajinasi kan? Nah itu cara Kakak itu gimana itu? Atau mungkin di kamar sendiri kan tiba-tiba wah ini nih. Iya, di kamar sendiri atau mungkin di kamar mandi sambil Aduh. atau mungkin pas lagi di jalan kayak tiba-tiba set. Ih, Wah, bagus nih, bagus nih. Bagus Kayak, liriknya. terus pas lagi lihat orang-orang lagi berantem, wih bagus nih dijadiin lirik nih. Kan bisa tuh. Nah, itu gimana? Sebenarnya alasan-alasan yang tadi kalian sebutkan itu semua make sense. Jadi kebanyakan lirik itu kalau dibilang asal-usul dari mana, karena kadang-kadang jadi keresahan pribadi itu ditulis. Lihat sesuatu di jalan, contohnya kayak ada kata-kata yang bagus itu diambil, dipilah, dijadikan rima, terus langsung dikemas. Udah kayak gitu. Sejauh ini kayak gitu. Tapi yang paling pasti nih Mas, pasti pas lagi di kamar mandi. Nggak mungkin enggak. Enggak. Itu di kamar mandi tuh menurut saya paling enak banget sih. Apa itu Mas? Tapi kalau cowok-cowok banyak teman-temanku yang kayak gitu. Iya kan? Nah, Di kamar mandi? Iya, Pak. Barangnya banyak yang kayak misalnya kalau lagi sambil BAB itu pasti mereka ngerokok terus sambil mereka cari. Itu paling banyak. Tapi emang sih Mas, saya juga kalau di kamar mandi tuh banyak inspirasi. Gimana? Tapi nggak kejadian. Saya kira tulis lirik. Wah ini bagus nih. Iya Mas. Iya gitu sih. Kelas sih. Sambil jongkok. Tapi ada juga sih yang kamar mandi WC duduk juga sih. Kalau WC duduk sambil ya gini lah. Gini kalau nggak kakinya gini. Sambil boker. Pikiran saya sudah kemana-mana ini. Sumpah. Oke Kak, Parah boleh. banget. Ini kakaknya minum dulu. Oh iya, boleh. Kita minum dulu. Ya, minum ya, dulu. Sambil minum, sambil menunggu iklan. Jadi nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya. Oh iya Kak. Yes. Nih, untuk apa penulisan lirik hip hopnya itu sendiri gimana sih Kak caranya? Atau mungkin ada Teknik-tekniknya ya. mungkin ya. Kalau teknik-teknik itu tetap ada. Cuman kalau biasanya kalau buat pemula itu paling masih main yang aman-aman aja itu lebih bagus sih. Gitu. Soalnya kalau teknik penulisan lirik dalam hip hop sebenarnya banyak banget. Ada yang menggunakan aliterasi atau mau pakai majas, mau main yang arahnya kalimat-kalimat underground kah, atau mau pakai kalimat puitis, akademis tuh banyak banget di dalam hip hop. Gitu Berarti sih. Banyak banget ya. Banyak. Jadi misalkan
Kalau di aliterasi tuh kita fokusnya pada konsonan. Jadi misalnya kalau konsonan depannya M berarti berikutnya harus M. M semua Jadi ya. misalnya kayak apa namanya menggapai, menari, apa gitu. Pokoknya harus M depannya gitu Ya, dan ya. harus akhirannya juga sama. Nah, boleh sih kakak sedikit saja. Iya. 2 bar ya. Agak kepo dikit sih, Nah. kayak spill gitu Iya, lirik-lirik gitu. apa Katakan gitu. dulu. Apa ya? Mungkin ya ini. Ya, jika ini orkestra maka sedirijen yang bertahta. Tra perlu dominasi jika paham itu setara. Tra ada patriarki jika paham standar bagi rata. Apa ya? Hitam atau putih hanya label stereotype. Tra usah peduli, you got your vibe. Nah itu. Oh gitu. Gila bro. Ih, keren banget bro, keren Keren banget. banget. Namanya sih. siapa nih namanya? Kalian berdua namanya siapa? Dio sama Afdal. Afdal. Apa? Afdal. Kalau dia tuh coba kamu bisa freestyle nggak? Aduh, nggak bisa sih. Nggak bisa. Coba Nggak bisa. dong, Nggak bisa coba freestyle. dong. Freestyle apa nih? Sedikit saja. Coba Coba Dio, dong. Gimana, Dio. gimana? Ya, hello, nama saya Dio. Saat ini saya masih penikmat, belum punya audio. Ajas. Gila, nama gue dibopin bro. Kelas banget Nah, nih. terus itu sih kak, apa namanya? Itu tuh tadi yang liriknya itu artinya apa tuh? Kalau yang tadi itu masih itu sih keresahan tentang gender. Oh masih di yang awal tadi Iya, ya? emansipasi perempuan. Jadi, Oke. jika ini orkestra maka sedirijen yang bertahta. Nah. Maksudnya, Itu maksudnya karena apa? kan kalau misalkan kita ikutin bukan ini ya, salah satu fun fact kalau dunia kan harta tahta wanita kan. Anjas. Jadi- Harta tahta Kata-kata wanita ini. bro. Nah makanya, jika ini orkestra maka sedirijen yang bertahta. Maksudnya as a Iya. woman aku bertahta dong gitu. Oh, oke gitu. Oh iya kak, ini dari pertanyaanku pribadi ya. Mm-mm. Kenapa sih kakak Une ini liriknya itu selalu Emansipasi. nah, Emansipasi wanita. emansipasi wanita. wanita. Kenapa? Apa alasan yang membuat kakak itu liriknya tuh seperti ini? Atau mungkin perasaan kakak atau gimana? Iya sih itu sebenarnya keresahan diri terus ya try to how to jadi perempuan tuh tetap menyuarakan standar. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat di tahun-tahun belakangan ini sampai tahun yang sekarang kita ada hidup ini misalnya ya, itu Iya. udah banyak banget perempuan yang berprestasi, udah banyak banget perempuan yang udah nggak ketertinggalan. Cuman dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia ini masih banyak juga perempuan yang masih perlu disupport ya Iya, dalam betul era banget. pendidikan ataupun Iya. dan kalau bicara perempuan tuh sebenarnya complicated banget. Soalnya menurut saya ibu dari suatu bangsa itu adalah perempuan. Iya, bener. Gitu. Jadi kayak misalnya Betul. teman-teman juga lahirnya pasti dari rahim perempuan. Nah, itu Iya, dia. bener. Jadi sebenarnya kalau bicara perempuan tuh it's complicated karena dari sanitasi and hygiene itu sangat perlu banget. Perempuan saat hamil dia memerlukan kesehatan, memerlukan Iya, kebersihan, memerlukan memerlukan. kesehatan. Jadi kayak itu makanya aku terus menyuarakan isu-isu itulah gitu. Tapi perempuan sekarang udah pada hebat-hebat dan semoga banyak banget lahir lagi perempuan yang hebat-hebat lagi. Oke, Jadi ingat- oke bro. Gila. Ini sangat memotivasi sekali ya. Jadi bener-bener kakak tuh bikin lirik lagunya tuh menurutku itu motivasi semua sih guys ya berarti ya. Bisa dibilang kayak gitu juga. Kadang-kadang Bisa juga juga aku ya. bisa berontak juga sih. Iya. Berarti tergantung mood atau gimana sih? Ya tergantung apa nih yang lagi aku pendam nih. Oke. Kalau aku pengen tanya nih kak, itu tuh musiknya itu tuh beat-beatnya itu yang bikin itu siapa gitu? Ada sih ya kebetulan aku kan dari Blue Homies kan. Sudah dulu dong buat Blue Homies Oke, Production. Blue Homies. Terima kasih buat Blue Blue Homies, ya, Homies. Blue Homies Record. Nah itu tuh
sebuah label yang aku bentuk di akhir tahun kemarin. 2023. Baru akhir tahun Baru kemarin akhir banget tahun. ya? Berarti masih baru banget? Baru banget. Itu tuh kita punya beberapa orang produksi. Terus ada yang talent juga. Jadi kebetulan kalau buat lagu biasanya ngambil dari teman-teman yang ada di dalam. Oh, oke. Jadi mereka yang bakalan ambil beatnya kah, atau misalnya teman-teman ada lihat misalnya ada buka YouTube terus kayak ada lagu yang pengen banget nih mau main lagu seperti ini nih, mau main musik yang seperti ini, tinggal nanti kirim, tinggal dia ubah jadi sampling beat juga jadi sih gitu. Oh, berarti kayak bukan kopas ya, lebih kayak diedit dengan di-improve gitu. Di-improve gitu ya? Improve. Oke, Soalnya oke, kalau oke. misalnya kalau kopas kan itu bakal ke-detect dan Iya, bisa-bisa bakal itu ke-detect. berbahaya banget buat teman-teman yang udah punya platform karena itu otomatis langsung di-block dan Iya. pihak ininya langsung. Oke. Iya. Nah, untuk kakak sendiri ada nggak sih role model atau panutan di dunia musik hip hop? Kalau panutan di dunia musik hip hop ya, sebenarnya saya minim sih. Saya kalau misalkan panutan kayaknya belum ada. Tapi kalau buat inspirasi buat bikin lagu, buat cari flow itu ada. Soalnya kalau misalnya inspirasi itu saya ngambil dari Lady Mary Wortley Montagu. Jadi dia tuh tahun 1984 dia yang mencetuskan Declaration of keprihatinan tentang perempuan di Amerika tahun 1984. Jadi itu sih kalau mau bilang di role model, karena salah satu waktu pada zaman itu yang memang ini kita jadi bahas ini nih. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, jadi pada saat itu kan kayak dunia masih perempuan itu masih jadi kelas kedua. Iya. Yang bahkan sampai sekarang juga isunya masih ada, salah satu isu profesi. Kenapa perempuan masih ditempatkan jadi posisi yang kayak lebih aman perempuan jadi sekretaris atau lebih aman perempuan jadi tukang masak lah istilahnya. Iya. Nah itu sih yang makanya aku suka banget sama Lady Mary Wortley Montagu ini. Terus ada banyak juga sih, ada kalau misalkan mau dibilang yang lebih dunia lagi ada Elizabeth Cady Stanton, terus ada bahkan Ratu Elizabeth juga aku suka banget, itu role model aku. Istrinya Obama role model aku suka. Istrinya Obama. Istrinya Obama, bro. Gila. Terus aku tuh pengen tanya sih Kak, ada rencana nggak Kak buat kedepannya, buat apa ya, album baru atau rilis lagu baru atau apa gitu, ada rencana nggak? Ada, ini kebetulan yang tadi aku mau garap itu International Women's Day, aku mau persiapan buat yang di bulan Maret kan. Jadi itu emang harus dikerjakan dari sekarang. Sekarang lagi nyusun materinya sih. Lagi nyusun materi ya? Iya. Gila. Berarti kakak lagi sibuk banget nih? Sebenarnya kalau mau bilang lagi sibuk iya, karena aku juga sambil fokus ke komunitas aku juga ada ikut sekolah sekolah rap lah istilahnya. Sekolah rap. Gitu. Berarti kau ini bener-bener nyempetin hadir ke sini loh, di sela-sela kesibukannya lagi buat lagu, lagi buat mau rilis album lagi. Enggak, syukurnya karena Sibuknya. udah dikontak dari jauh-jauh hari kan. Jadi ya. Iya. aman Terus lah. ini Kak, ada nggak sih kakak tuh selain suka lagu hip hop, mungkin kakaknya suka lagu pop, jazz, klasik, Menarik nih pertanyaannya nih. Ada nggak Kak? dangdut, Selain anjir dangdut bro. Sebenarnya kalau buat naikin mood aku biasa dengerin dangdut. Biasanya dengerin dangdut. Iya, bener dengerin dangdut. Wah, Ini buat naikin mood, Naikin biasanya mood. dengerin dangdut. Dangdut. Tapi kakak tuh kalau kayak musik pop, jazz, itu denger juga nggak? Suka denger juga. Yang misalnya kalau Indonesia Bernadia, wah. Bernadia Wah, wah. anak set banget satu nih, bulan, ya. satu bulan. Belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan udah perform, uangnya belum turun-turun. Ya udahlah lanjut. Oke. Buat mengakhiri acara ini ya, episode kali ini bakalan ada freestyle Wow. dari Kak Uni. Tepuk tangan. Oke, langsung saja ini freestyle dari Kak Uni. Yo.
families in your area. When I say hey, you say ho. Hey, Ho! hey. Ho! When I say hip, you say hop. Hip, Hop! hip. Hop! Okay. You got UNY, aka female is black pride from the east. Tetap peace please. Besar di Jayapura, beranjak Jogja hura-hura. Mama says kalau aku giat akulah juara. Maka ku mencoba meraih masa, mengejar mentari, menjadi menteri, melampau mimpi, mendekat, mendaki, menggapai kursi di istana. Sebagai singgasana nanti wujudkan mimpi menjadi reality. One more. Yo. Give me your 5 finger in your area. Yeah. I'm a young sexy lady rap star, superstar like a movie, living without boy V. Yes, I'm a young free somebody calling cops again. This is West Side from East Side. I got a rule for my life, rule for my way. Showing quality, bitch, your body better than me, huh? Here we go again. UNY, fly high in the blue sky. Put on me something, wanna roll with the rock star. Hasta la vista, baby. I'm bullying on the track, stay high with the groupies. Yo, Abdal. Ha. Nama aku Abdal, biasa dipanggil Kadal, tapi aku nggak kidal karena aku pakai sendal. Claudio. Nama gua Dio, gua pakai Vario, tapi guanya sukanya ke Ojo. Oke. In Indonesia we say selamat malam, cukup sekian kami beri salam. Okay. I've done. Ya, masih tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, tetap di Floso. Frekuensi, lirik, Obrolan dan wawasan.